Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dewi Melini Putri, NIM 20318247 dari IPG IAIN Ponorogo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai gender sebagai perspektif. Nah, di sini saya akan membahas tentang 3 materi. Yang pertama, konsep gender. Yang kedua, keadilan gender. Dan yang ketiga, gender dalam pendidikan. Simak baik-baik ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas materi mengenai konsep gender. Sebenarnya, gender dan seks merupakan dua hal yang berbeda. Gender merupakan perbedaan yang bukan dari segi biologis dan bukan merupakan kodrat Tuhan. Sedangkan seks, baik pada laki-laki maupun perempuan, merupakan kodrat Tuhan dan merupakan ketentuan biologis. Dari hal ini dapat diketahui bahwa gender adalah perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan karena proses sosial dan budaya yang panjang. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa gender bukan merupakan kodrat Tuhan, melainkan dibentuk oleh manusia itu sendiri. Pada hakikatnya, gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas dan feminitas seseorang dalam budaya tertentu. Gender dibentuk oleh budaya dan lingkungan di masyarakat. Oleh karena itu, gender tidak berlaku selamanya, melainkan tergantung waktu dan tempatnya. Saat ini sudah banyak perempuan yang berpendidikan dan bekerja, sepertinya mereka sudah maju. Tetapi tahukah Anda bahwa di seluruh dunia rata-rata perempuan hanya mendapat 70% dari rata-rata gaji laki-laki? Saat ini juga banyak perempuan yang bekerja di pemerintahan, parlemen, perusahaan hingga partai politik. Tetapi tahukah Anda bahwa hampir semua dari mereka itu tidak duduk di posisi pengambil keputusan? Maka melihat kenyataan ini, benarkah telah terwujud kesetaraan gender di antara perempuan dan laki-laki? Jawabnya adalah belum. Lalu mengapa masih ada kesenjangan? Kesetaraan gender tidak bisa diwujudkan hanya dengan membuka kesempatan bagi perempuan. Masalah yang menghambatnya pelik dan mendasar. Ini menyangkut cara pandang dan pola pikir. Istilah gender sendiri diciptakan untuk membedakannya dari jenis kelamin secara biologis. Jenis kelamin mengacu pada kriteria fisiologis dan biologis seperti alat kelamin, hormon, serta kromosom. Sementara itu, gender mengacu pada konstruksi sosial atas peran, perilaku, aktivitas, serta atribut yang ditentukan masyarakat dan dianggap tepat untuk jenis kelamin tertentu. Nah, dalam masyarakat patriarki, gender secara tradisional digambarkan sebagai sesuatu yang berganda dan polar. Tingkah laku dan kepatutan ditandai sebagai yang khas laki-laki dan yang khas perempuan. Ada pemisahan dan pengkutuban. Dalam masyarakat patriarki, laki-laki ada di posisi atas, memimpin, mengambil keputusan. Sementara itu, perempuan di bawah mengikuti apa yang telah diatur. Di dunia kerja, laki-laki adalah bos dan perempuan sekretaris. Ketika laki-laki menjadi pilot, perempuan sebatas menjadi pramugari. Posisi hierarki terutama terjadi di rumah tangga. Laki-laki ada di depan sebagai kepala keluarga, sementara perempuan di belakang. Gambaran kita tentang perempuan dan laki-laki serta apa yang seharusnya mereka lakukan adalah produk dari pandangan masyarakat di mana kita tinggal. Di sini terjadi proses yang dinamakan sebagai doing gender atau melakukan gender. Kita melakukan gender ketika menempatkan jenis kelamin sebagai dasar dan pembeda. Saat bayi lahir, hal pertama yang dilakukan dokter adalah melihat alat kelaminnya. Tindakan ini tidak ada hubungan dengan kepentingan medis, melainkan bagian dari doing gender tadi. Setelah bayi diklasifikasi, giliran orang tua melakukan doing gender. Mereka mengidentikan bayi dengan warna-warna khas gender. Apa yang disebut normal adalah bayi perempuan memakai baju pink dan bayi laki-laki biru. Warna menjadi simbol sekaligus pembeda. Setiap individu selalu doing gender. Mereka selalu melakukan atau menyimpang dari performa yang diterima secara sosial atas stereotip-stereotip. Dengan melakukan gender, kita memperkuat keyakinan bahwa hanya ada 2 kategori gender yang saling berlawanan dan pada dasarnya berbeda. Kita terus-menerus dievaluasi oleh orang lain dengan menggunakan parameter gender. Karena itu, gender dikatakan omnirelevan, yang berarti orang selalu menilai perilaku kita untuk menjadi baik laki-laki atau perempuan. Dalam interaksi individual, masyarakat belajar apa yang diharapkan, melihat apa yang diharapkan, serta bertindak dan beraksi dengan cara yang diharapkan.
Dengan demikian, secara serempak kita dikonstruksi dan dipertahankan atas perintah gender. Stereotip tentang kekhasan laki-laki dan perempuan diperkuat image yang muncul di media, berita, materi pendidikan, dan sebagainya. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai ketidakadilan gender. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa ketidakadilan gender merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan perlakuan yang berbeda terhadap gender. Pada kenyataannya di masyarakat, masih terdapat banyak orang yang membeda-bedakan manusia berdasarkan gender. Nah, terdapat beberapa macam ketidakadilan yang dialami oleh perempuan yang terjadi di masyarakat. Berikut kategorinya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama ada stereotyping atau labeling. Stereotip adalah sebuah label dan tanda yang terbentuk berabad-abad dalam masyarakat, baik secara visual maupun non-visual, yang selalu dibebankan terhadap jenis kelamin, peran seksual, dan gender tertentu. Stereotyping atau labeling yang melekat pada perempuan biasanya berbau negatif, seperti lemah, penakut, dan jengek. Sedangkan pada laki-laki cenderung berbau positif, seperti kuat, pemberani, dan tabah. Yang kedua adalah subordinasi. Subordinasi merupakan tindakan yang membedakan baik laki-laki maupun perempuan hampir di segala bidang. Nah, untuk contoh dari subordinasi adalah yang pertama, persyaratan melanjutkan studi untuk istri harus ada izin suami. Dan yang kedua, dalam kepanitiaan, perempuan paling tinggi pada jabatan sekretaris. Yang ketiga, perempuan lebih dikalahkan dari laki-laki dalam pendidikan oleh keluarganya. Dan yang keempat, perempuan dianggap tidak cocok untuk berbagai pekerjaan. Yang ketiga adalah marginalisasi. Marginalisasi merupakan terpinggirkannya kaum perempuan yang kebanyakan dalam bidang ekonomi, di mana perempuan dianggap bahwa dia bukan merupakan tulang punggung keluarga, sehingga ia dalam kerjaannya hanya diberi upah yang sedikit. Contoh marginalisasi adalah yang pertama, perempuan sering menjadi korban pertama jika terjadi PHK. Yang kedua, ada beberapa pasal hukum dan tradisi yang memperlakukan perempuan tidak setara dengan laki-laki. Contohnya, pembagian harta waris dan gonogini. Yang ketiga, kemajuan teknologi sering meminggirkan peran serta perempuan. Yang keempat ada double burden. Double burden merupakan perempuan yang tidak hanya mengurus urusan rumah tangga saja, tetapi juga berperan sebagai wanita karir. Contoh dari double burden adalah yang pertama, beban pekerjaan di rumah tidak berkurang dengan adanya peran publik dan peran pengelolaan komunitas. Walaupun perempuan telah masuk dalam peran publik atau meniti karir, peran dalam rumah tangga masih besar. Yang kedua, pekerjaan dalam rumah tangga sebagian besar dikerjakan ibu dan anak perempuan, sedangkan ayah dan anak laki-laki terbebas dari pekerjaan domestik. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, kekerasan. Kekerasan yang sering terjadi pada perempuan baik secara fisik maupun secara psikis. Hal ini dialami karena perempuan dianggap manusia yang lemah. Oleh karena itu, laki-laki bisa bertindak sesuka atas mau mereka. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kita akan membahas mengenai gender dalam pendidikan. Kesetaraan gender dalam dunia pendidikan memang harus terwujud karena pendidikan merupakan bagian dari beberapa aspek yang mudah dinikmati baik oleh laki-laki maupun perempuan. Sebuah keluarga yang mempunyai wawasan tentang gender tidak akan menjadikan gender sebagai penghalang dalam ruang gerak pengembangan potensi seorang anak. Bahkan keluarga tersebut akan mendukung pengembangan potensi anak asalkan tidak berbenturan dengan norma yang berlaku di masyarakat.
Dalam dunia pendidikan, pembelajaran berkesetaraan gender dapat diwujudkan melalui penyusunan kurikulum kesetaraan gender atau KKG. KKG merupakan kurikulum dengan nilai-nilai integritas yang wajib dilaksanakan oleh guru dalam pembelajaran dengan mengedepankan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak video sampai akhir. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.